Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilva Maulana Almarif Karisman. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajarnya. Seperti yang dikemukakan Huda. Ya, pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Untuk melengkapi penjelasan di atas, menurut Rusman, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja sama di dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Nah, artinya kelompok belajar yang disusun haruslah beragam dan tidak pandang bulu. Nah, sehingga sistem mengacakan dalam menentukan sehingga sistem pengacakan dalam menentukan kelompok mungkin dibutuhkan. Intinya jangan biarkan siswa yang membentuk kelompoknya sendiri gitu. Nah, artinya kita yang mengkonsep semuanya, kita disebut dengan konsepan heterogen. Namun apakah pembelajaran kooperatif hanya berhenti dalam pengelompokan siswa saja? Bukankah hal seperti ini sudah biasa dilakukan? Untuk memastikannya, berikut ada beberapa pendapat dari para ahli yang mengenai cooperative planning. Yang pertama pembelajaran kooperatif menurut Warsono dan Haryanto. Ya. Menurut Warsono dan Haryanto, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa yang bekerja sama dan belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai pembelajaran yang dirumuskan. Yang kedua, menurut Roger dan kawan-kawan, cooperative learning adalah aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip, bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajaran yang di dalamnya. Setiap pembelajaran bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri, serta didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota kelompok yang lain. Yang ketiga, menurut Syaifur Rahman, cooperative planning merupakan kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif menurut Parker. Nah, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang membuat siswa saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas akademik demi mencapai tujuan bersama. Siswa harus aktif dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok agar pembelajaran kooperatif tercapai tujuannya, yakni siswa dapat belajar dengan senang dan kebutuhan pembelajarannya dapat tercapai pula. Selanjutnya, menurut Hamdayama, pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Berikut prosedur model pembelajaran kooperatif. Agar tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan, terdapat unsur-unsur berupa sintaks atau langkah dan tahapan yang harus diikuti. Nah, Hamdayama menyatakan setidaknya terdapat 4 tahap wajib yang harus dilalui dalam pembelajaran kooperatif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan materi. Tahap penjelasan artikel sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Nah, tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pembelajaran. Pada tahap ini, guru memberikan gambaran umum tentang materi pembelajaran yang harus dikuasai. Yang selanjutnya siswa akan memperdalam materi dalam pembelajaran kelompoknya.
Nah, pada tahap ini guru menggunakan metode ceramah, curah pendapat, bisa juga dengan tanya jawab. Bahkan kalau perlu guru juga dapat menggunakan berbagai media untuk berjalannya pembelajaran kooperatif tersebut. Dan juga agar prosesnya lebih menarik, sehingga penyampaian terhadap siswa itu sangat menarik perhatiannya siswa. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pembelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Yang ketiga, penilaian. Penilaian dalam model pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Nah, tes atau kuis dilakukan baik secara individu ataupun secara kelompok, gitu ya. Tentang individual nantinya akan memberikan informasi kemampuan setiap siswa, dan tes kelompok akan memberikan informasi kemampuan setiap kelompok tersebut. Yang keempat, pengakuan kelompok. Pengakuan kelompok adalah penetapan kelompok mana yang dianggap paling menonjol atau kelompok mana yang paling berprestasi. Nah, yang layak diberikan hadiah atau reward. Pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi kelompok untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan motivasi kelompok lainnya untuk lebih maju meningkatkan prestasi mereka. Setiap model pembelajaran mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif telah terbukti menjadi salah satu model yang paling efektif. Namun di balik kelebihannya tentu terdapat berbagai kekurangan yang patut diwaspadai. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan kooperatif learning menurut para ahli. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kelebihan pembelajaran kooperatif terlebih dahulu. Nah, pembelajaran kooperatif mampu meningkatkan keterampilan kognitif dan efektif secara bersamaan. Selain itu, beberapa manfaat pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh Sedgwick. Yang pertama, siswa yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Yang kedua, peserta didik yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi tentunya yang lebih besar untuk belajar. Yang ketiga, melalui pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli pada teman-temannya, dan di antara mereka akan terbangun rasa ketergantungan yang positif. Nah, untuk proses belajar mereka nanti. Yang keempat, itu pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan etnik yang berbeda-beda. Selanjutnya, kekurangan cooperative learning atau model pembelajaran kooperatif ya. Slavin mengidentifikasi 3 kendala utama atau apa yang disebutnya common pitfalls, lubang-lubang perangkap. Nah, terkait dalam pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Yang pertama, free rider. Free rider yang dimaksud adalah beberapa siswa yang tidak bertanggung jawab secara personal pada tugas kelompoknya, hanya akan mengekor pada apa saja yang telah dilakukan oleh teman-teman satu kelompoknya. Nah, fenomena ini seringkali muncul ketika kelompok-kelompok kooperatif ditugaskan untuk mengerjakan lembar tugas, proyek, atau makalah tertentu. Nah, biasanya siswa-siswa yang seperti itu, yang hanya ikut mengekor itu, mereka mengandalkan orang lain seperti itu ya. Karena mereka menganggap sudah ada orang lain ya, seperti itu. Yang kedua, diffusion of responsibility. Pembaharuan tanggung jawab. Nah, ini merupakan kondisi di mana beberapa anggota yang dianggap kurang mampu cenderung diabaikan oleh rekan-rekan lainnya yang lebih mampu. Nah, misalnya
Jika siswa ditugaskan untuk mengerjakan tugas matematika, beberapa anggota yang dipersepsikan tidak mampu menghafal atau memahami materi tersebut seringkali tidak dihiraukan oleh teman-temannya yang lain. 3. Learning a part of task specialization. Nah, dalam beberapa model pembelajaran kooperatif tertentu, seperti Jigsaw Group Investigation dan metode-metode lain yang terkait, setiap kelompok ditugaskan untuk mempelajari atau mengerjakan bagian materi yang berbeda antara satu sama lain. Pembagian semacam ini seringkali membuat siswa hanya fokus pada salah satu bagian materi saja. Sementara bagian yang dikerjakan oleh kelompok lain hampir tidak dihiraukan sama sekali. Padahal semua materi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Slapin mengemukakan bahwa kendala yang tadi disebutkan itu dapat diatasi jika guru mampu melakukan beberapa poin di bawah ini. Nah, yang pertama, mengenal sedikit banyak karakteristik dan level kemampuan siswanya. Yang kedua, selalu menyediakan waktu khusus untuk mengetahui kemajuan setiap siswanya dengan mengevaluasi mereka secara individual setelah bekerja kelompok. Nah, cara yang terakhir itu seorang guru mampu mengintegrasikan metode yang satu dengan metode yang lain. Jenis pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki model-model yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Setiap model memiliki karakteristik masing-masing yang lebih cocok untuk digunakan dalam pembelajaran atau situasi tertentu. Pemilihan model pembelajaran tentu saja harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi yang akan disampaikan pula. Menurut Buddha, setidaknya dapat 14 teknik pembelajaran kooperatif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencari pasangan. Yang kedua, bertukar pasangan. Yang ketiga, berpikir berpasangan berbagi. Yang keempat, berkirim salam dan soal. Yang kelima, kepala bernomor. Yang keenam, kepala bernomor terstruktur. Yang ketujuh, dua tamu. Yang kedelapan, keliling kelompok. Yang kesembilan, kancing gemerincing. Yang kesepuluh, keliling kelas. Yang kesebelas, lingkaran dalam lingkaran luar. Yang ke-12, tari bambu. Yang ke-13, jigsaw. Yang ke-14, bercerita berpasangan. Sementara itu, menurut Suparjo, beberapa metode pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, jigsaw. Yang kedua, think, fire, share. Yang ketiga, numbered head together. Yang keempat, group investigation. Yang kelima, to stay to strike. Yang keenam, make a march. Yang ketujuh, listening team. Yang kedelapan, inside outside circle. Yang kesembilan, bamboo dancing. Yang kesepuluh, point counter point. Yang kesebelas, the power of two. Yang ke-12, listening team. Baik, dari saya sekian.